Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, saya juga berharap untuk kami berdua juga tetap sehat. Ini yang satu sudah survivor COVID, yang satu dalam proses sedang menjadi survivor. Optimis ya Mbak ya. Semangat. Optimis, jadi harus tetap begitu. Dan alhamdulillah saya tetap bisa menjumpai Anda semua bersama dengan rekan saya Mbak Agi dalam program Off the Record, yakni membaca berita dari di balik berita dari dapur redaksi Forum News Network. Ya Mbak Agi ya. Iya, Mas Ersu. Senang sekali melihat Mas Ersu sudah agak lebih segar ya, walaupun katanya masih belum bisa tidur. Dan kayaknya kita kompakan nih hari ini, bajunya senada ya. Mudah-mudahan ini mencerminkan semangat kita semuanya untuk terus sehat. Ya, kehangatan ya, warna. Saya memilih warna merah marun supaya tetap situasinya hangat gitu. Kita akan mulai cerita dari dunia yang sudah semakin tua, ya Mbak ya. Ini dari dulu dibilang dunia udah semakin tua, tapi ini fakta-fakta ini semakin menunjukkan hal itu. Beberapa hari yang lalu Anda mengirimi saya sebuah link berita yang membuat saya mengernyitkan dahi gitu, karena dikabarkan ada di Magelang ini ya Mbak peristiwanya ya kalau nggak salah. Iya, di Magelang, betul. Ya, ada seorang lansia, ini bukan lansia lagi, usianya katanya 120 tahun. Saya kira pasti semua 20 tahun ini sudah bukan lansia lagi. Iya, bahkan sudah pikun mungkin ya biasanya usia segitu. Ya, dia video dia rupanya sedang melakukan adegan seks gitu ya, adegan porno di pinggir jalan gitu dan direkam oleh seorang warga gitu dan videonya viral. Dan ketika kemudian diselidiki oleh polisi, diketahui pria ini dan kemudian tapi polisi tidak bisa melanjutkan ini karena dia sudah mengalami kepikunan gitu. Tapi untuk jadi kita belum tahu jelas juga ini karena kelihatannya karena menyangkut asusila, kemudian orang yang sudah lansia, jadi polisi tidak terlalu terbuka lah menjawab soal ini. Siapa partnernya gitu juga saya belum dapat penjelasan ini Mbak. Gimana itu ceritanya tuh Mbak? Iya, saya juga itu viral saja sih Mas Ersu ya. Dan kemudian apakah kemudian dia kembali ke keluarganya begitu ataukah selama ini dia ya agak terlantarkan oleh keluarganya ya dalam kondisi yang seperti ini karena dia beraksi di pinggir jalan kan di tempat yang tidak semestinya. Kok bisa sudah usia di atas 100 tahun masih dalam keadaan pikun pula begitu ya, masih tidak dijaga, tidak di rumah, keluarganya kemana? Ya ini sebenarnya mencerminkan situasi kondisi negeri ini sih Mas Hersu ya, di mana kita sekarang makin sering melihat entah itu lansia, entah itu anak-anak begitu ya yang mencari makan, yang kemudian juga ada di tempat-tempat yang semestinya mereka sehari-hari tidak berada di tempat itu begitu. Jadi ini membuat kita bercermin gitu bahwa negara ini harus diurus dengan baik. Nah, mungkin untuk pemerintah seharusnya bisa melihat seperti itu. Iya. Iya, kesejahteraan para anak-anak dan lansia ini kan juga harusnya yang menjadi salah satu perhatian ya. Kalau lansia di luar soal keluarga, saya kira juga negara punya kewajiban untuk memperhatikan soal itu. Tapi ini kenapa kita sampaikan sebagai semacam ice breaking, menunjukkan betapa banyak sekali persoalan-persoalan serius yang harus diurus oleh negara kita. Nah, tentu saja sebagai emak-emak, saya yakin pasti concern Anda Mbak dan juga emak-emak lain ini soal minyak goreng yang kenapa kita omongin dari beberapa pekan lalu, bulan lalu gitu sampai sekarang ternyata malah persoalannya menjadi jauh lebih complicated gitu. Itu juga soal yang sangat serius juga. Belum lagi soal saya kira soal BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan, BPJS ini rumahnya muncul BPJS Naker belum selesai sudah muncul kasus BPJS Kesehatan. Iya, Oke, terus apa juga soal Mandalika juga ya, sirkuit Mandalika ya, karena hari ini patungnya Pak Jokowi. Nah, patung Pak Jokowi naik motor ngebut di sirkuit Mandalika itu katanya sudah dikirim lewat darat
dari Bandung menuju Lombok ya Mbak ya. Ini ya, betul. patungnya dibuat oleh Nyoman Nuarte. Ini pematung yang kemarin juga memenangkan desain ibu kota istana negara yang baru di ibu kota di Nusantara. Masih kagok saya nyebutnya di Nusantara. Jadi dia rupanya juga mendapat order membuat patung Pak Jokowi ngebut naik sepeda motor, dan ini tingginya 3,6 meter dengan panjang 6 meter. Wah, ini patung yang cukup besar juga ya. Dan kalau saya lihat foto-fotonya, ini modelnya ya nggak jauh-jauh warna anunya ya, sama dengan model kayak patung Arjuna Wiwaha yang di depan, kalau di Jakarta di depan gedung Indosat, itu juga karya Nyoman Nuarte kalau tidak salah Mbak ya, di sana ya. Ya. Iya, iya. Dan supaya kelihatan megah, supaya kelihatan tinggi gitu, tidak kecil, juga akan diletakkan di dasar yang setinggi 3 meter gitu. Jadi memang orang nanti akan misalnya berfoto atau sekarang Instagramable gitu ya, kita akan bisa mejeng gitu istilahnya anak sekarang di depan patung tersebut, dan patung itu tetap tidak terhalangi oleh kita, ada di atas kita begitu, dan itu akan dipasang di depan jalan menuju sirkuit begitu. Nah, ini tampaknya epic banget, walaupun ada netizen juga yang menanyakan, orang masih hidup kok sudah dibikinkan patung gitu ya. Memang ada kepercayaan seperti itu juga begitu, biasanya yang sudah tidak ada yang dibuatkan patung. Tapi sepertinya Pak Jokowi ingin menjadi ikon ya. Kalau melihat ini, dia ingin menjadi ikon betapa patung yang kata Nyoman Nuarte, karena tidak jauh dari pantai begitu, jadi dibuat supaya itu tahan lama. Jadi tidak sekedar memakai batu untuk patung yang biasa, tapi memakai stainless steel yang tidak yang tahan karat, dan kemudian juga memakai besi tembaga dan kuningan begitu. Jadi dipastikan patung ini akan tahan lama. Gitu Mas Hersu. Ya, ini eranya rupanya era patung nih ya, karena kan kemarin belum lama ini bermunculan foto patung-patung Bung Karno ya di mana-mana gitu ya. Yeah. Dan walaupun bedanya Bung Karno kan sudah wafat, walaupun Bung Karno sudah wafat pun juga mengundang kontroversi, tetapi saya kira ini Pak Jokowi ya wajar kalau kemudian netizen ada yang berkomentar begitu ya, karena Pak Jokowi kan sekarang masih hidup gitu. Tapi saya kira ini biarkan polemik terus berjalan, dan saya kira biasa sebuah kebijakan publik atau seorang penguasa kemudian mau ada dibuat patung bahkan buat kebijakan dan sebagainya, itu menimbulkan kontroversi ya. Yang nggak boleh itu kalau seorang penguasa kemudian mematung saja ketika melihat persoalan-persoalan yang bermunculan masyarakat itu ya. Iya, dan sebenarnya persoalannya saat ini tidak itu ya. Pak Jokowi kemarin melintas bersama dan kemudian didampingi oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, itu asik-asik aja gitu ketika menjajal sirkuit Mandalika, tapi ternyata kemarin pada saat pramusim ya, untuk sebelum lomba yang beneran dari MotoGP, ternyata ini menyisakan polemik Mas Hersu, sehingga harus diaspal kembali. Jadi ada pengaspalan kembali di sirkuit tersebut. Padahal sebelumnya pada tahun lalu, ketika sebelum diresmikan ya, itu sudah demikian gencarnya disebutkan bahwa aspal yang digunakan itu adalah aspal yang terkini, begitu, bahkan yang terbaik di dunia, melebihi dari sirkuit Sepang di Malaysia begitu. Dan kemudian karena aspal itu baru diproduksi tahun 2015, tentu hanya baru beberapa sirkuit saja yang bisa memiliki kualitas yang sama, yaitu seperti yang ada di Abu Dhabi kalau tidak salah ya, terus kemudian yang ada di Phillip Island di Australia begitu, memiliki standar yang sama dengan sirkuit Mandalika. Tapi ternyata kemarin ini menjadi polemik karena ternyata mengelupas ketika itu dijajal dengan kendaraan kecepatan 354 km kurang lebih demikian. Kerikil-kerikilnya itu mengelupas dan kemudian bisa dengan kecepatan yang sangat tinggi melesat dan mengenai para pembalap, sehingga ada beberapa yang memar-memar dan kemudian juga ada yang jatuh. Yang jatuh ini terus kemudian ya
menyatakan kepada media ya, dia marah begitu, semestinya itu tidak terjadi pada saya. Kalau tidak salah itu pembalap Australia dari Ducati dari Italia menyatakan demikian, dan itu sempat menjadi headline juga. Begitu juga dengan media-media asing, yaitu The Race dari Inggris, itu jurnalisnya Simon Peterson. Terus kemudian juga Motosan dari Spanyol, memang media untuk sport gitu. Itu betul-betul mereka memberikan kritik yang sangat keras kepada Mandalika ini, sehingga bahkan menyindir bahwa ini baru mungkin perlombaan baru akan bisa dilakukan tahun 2023 gitu. Nah, ini rupanya yang terus kemudian menyadarkan betul penyelenggara ya, terus memutuskan bahwa akan dilakukan pengaspalan ulang. Nah, ini aduh, padahal buzzer ini sudah seru sekali loh memuji-muji Mas Ersu dari sejak tahun lalu sampai sekarang, terbantahkan, dan terbantahkannya tidak dengan kita gitu, tapi oleh media asing dan penggunanya itu sendiri begitu. Ya. Ini memang banyak catatan di Mandalika ini ya. Kemarin juga ada foto yang viral ya. Justru kalau nggak salah itu yang mempostingnya itu salah satu peserta balap itu ya, Honda kalau nggak salah. Iya, yang soal ada 3 warga yang nonton pakai sarung gitu ya, yang betul, dari tim Honda, iya. Ya, tim Honda Repsol ya kalau nggak salah saya. Iya, betul. Ya, kalau kita lihat fotonya dan kita tidak tahu behind the scene-nya, gitu kita melihat itu foto lucu-lucu biasa saja, karena saya baca komentar-komentar di media sosial juga lucu-lucu gitu ya. Di Indonesia orang bisa nonton pakai sarung, nonton MotoGP. Padahal ternyata dia ini bukan penonton biasa, tapi dia adalah pemilik lahan itu yang belum diganti ruginya, belum dibayar gitu ya Mbak ya, kalau nggak salah. Iya betul. Bahkan dia pemilik lahan di tengah sirkuit itu sendiri. Begitu. Jadi ketika ada pertandingan seperti itu ya dia tidak bisa keluar dari lokasinya, tapi memang dia kalau sehari-hari ada dibuatkan semacam pintu sehingga dia bisa tetap keluar gitu ya. Dan itu dia menjadi, seperti kata Mas Heris, menjadi lucu-lucuan ya. Karena kalau dari segi kita lihat dari angle lucunya, memang peserta pembalap itu bisa melihat mereka sedang memelihara kambing, kehidupan keseharian mereka dengan rumah yang sangat sederhana, kebun-kebun, tanaman kacang yang mereka tanam misalnya seperti itu begitu. Tapi ini pun juga ditulis, mereka yang menuliskan tentang serba-serbi Mandalika juga mengatakan bahwa ternyata di sekitar Mandalika masih ada lahan-lahan yang masih belum dibayar gitu, masih entah karena harga ganti ruginya itu belum disepakati atau masih menjadi sengketa. Jadi memang ini masih menyisakan polemik sebetulnya ya, dan itu sebetulnya di tengah sirkuit yang seperti itu kita bisa bayangkan ada binatang, ada apa, makanya harus mereka diminta untuk mengikat binatangnya itu. Bayangkan mereka sehari-hari memang beternak itu, tapi ketika ada itu dan binatang-binatang itu pun juga ikut mendengarkan suara hingar-bingar di sirkuit itu begitu ya. Orang harus membayar jutaan tapi binatang itu bisa menonton dengan asik aja. Ya. Dan ini sebenarnya kalau untuk dunia, mungkin buat para netizen kita yang gemar sepeda motor, dia melihatnya angle lucu, tapi dari dunia internasional ini bisa dianggap soal yang sangat serius ya, gitu, karena masalah tidak profesional, tidak profesional, ketidakadilan dan sebagainya, bagaimana hak rakyat yang terabaikan kan gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, kita pindah ke topik yang lain saya kira Mbak. Kita pindah ke apa tadi yang concern Anda apa, lebih pada minyak goreng dulu atau lebih pada soal BPJS? Ya, BPJS nih Mas Hersu. BPJS ini banyak yang tidak menyadari ya, bahwa mulai tanggal 1 Maret nanti setiap transaksi jual beli tanah maupun rumah susun begitu ya, lahan begitulah, itu harus si yang membuat transaksi atau jual beli tadi, pelakunya harus memiliki BPJS kesehatan. Jadi harus menyertakan fotokopinya begitu. Nah, ini artinya kan sebuah keharusan fait accompli tanpa melihat atau ada kekhususan. Jadi semua warga, baik itu ada yang BPJS kesehatan ini ya, kalau kita kembali kepada fungsinya, itu kan sebetulnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi ada juga masyarakat yang memang menolak karena akses terhadap fasilitas kesehatan tingkat satunya itu memang jauh, Mas Hersu. Jadi sebenarnya seperti misalnya saya dulu ada ART, saya bilang
supaya dia mengikuti BPJS. Jadi saya akan daftarkan, kalaupun dia nanti sudah kembali pun kita akan bayarkan terus BPJS-nya, begitu ya. Tapi dia betul-betul tidak mau karena apa? Karena ternyata dia ini tinggal di Garut, harus melewati 2 bukit, dan itu pun naik motor, dan harus memakan waktu 2 jam untuk menuju puskesmas terdekat. Saya bilang akses kesehatannya dari mana? Sekitar kadang 1 bulan, kadang sampai 3 bulan itu ada dokter yang ada bidan yang keliling. Begitu. Jadi akses kesehatan mereka dari situ. Nah, ini otomatis warga-warga yang seperti ini, masa sih mereka tidak boleh jual beli lahan jadinya? Ya kan? Kan Mas, ini jika dikaitkan seperti itu gitu. Karena seperti anggota DPR juga mengatakan ini sebenarnya tujuannya bagus, tetapi caranya yang tidak bagus begitu. Jadi pemerintah seperti menutup mata, mereka belum menyediakan akses terhadap kesehatan dengan baik begitu ya. Bayangkan yang ada di pulau-pulau yang selama ini akses kesehatannya itu adalah berasal dari bidan terbang begitu ya, nakes-nakes yang terbang, artinya tidak menetap di pulau itu, baru sekian dalam jangka waktu tertentu mereka akan disambangi begitu untuk memeriksa kesehatannya. Apakah di pulau tersebut kemudian tidak boleh ada jual beli lahan? Kalau jual beli lahan mereka harus membayar BPJS dulu, menjadi anggota BPJS. Nah, ini kan sepertinya tidak masuk akal begitu ya. Nah, tapi kalau ini disamaratakan, dipukul rata, ini menjadi ketidakadilan gitu. Seperti yang selama ini banyak undang-undang yang diundangkan dengan tidak memenuhi rasa keadilan. Ya, belum lagi ada persoalan-persoalan kemarin ya soal kelas ya, kelas rawat inap yang juga jadi persoalan yang sampai dari rumah sakit sendiri juga masih mempersoalkan bahwa secara pelaksanaannya akan agak sangat sulit bila dipaksakan gitu. Iya, betul Mas Hersu. Dan ini tanggal 1 nanti banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa untuk membuat surat izin usaha, terus kemudian untuk membuat SIM, terus kemudian untuk haji, dan termasuk untuk jual beli tanah ini yang di peraturannya dikeluarkan oleh BPN ini ya, ini harus menyertakan kartu atau fotokopi anggota BPJS Kesehatan. Nah, ini kalau tampaknya sosialisasinya kurang ya, karena saya beberapa kali menanyakan kepada orang yang berkomunikasi kepada saya, tahu nggak kalau nanti tanggal 1 akan begini? Oh, nggak tahu, mereka bilang begitu. Jadi ini sosialisasinya bersama seperti IKN, seperti dan lain. 1 Maret. 1 Maret. Iya. Ini sebentar lagi Mas Hersu. Ya, dan yang mereka yang punya kartu asuransi mandiri juga diharuskan punya BPJS juga, nggak berlaku juga itu. Iya, biasanya kan yang mereka ada di perusahaan juga seperti itu. Jadi mereka ada double gitu. Memang itu tidak saling menafikan satu sama lain ya. Jadi dua-duanya bisa tetap berfungsi meskipun kita sudah di cover oleh BPJS, yang asuransi yang lainnya tetap bisa gitu. Saya sendiri secara pribadi merasakan BPJS ini bermanfaat sebetulnya karena saya tinggal di kota begitu ya, akses saya dekat. Vaskes tingkat pertamanya hanya sekitar 2 kilo dari rumah saya. Tapi itu lagi, kita dari kota, sementara jutaan, bahkan ratusan juta itu aksesnya masih terhadap kesehatan ini masih rendah atau masih jauh gitu. Oke. Ya, saya kira ini banyak sekali ya berbagai kebijakan beruntun gitu yang saya kira ini akan membuat masyarakat menjadi bingung, dan ini bisa menimbulkan semacam konflik dengan pemerintah ya, karena kemarin seperti kita sebut JHT ya, jahat atau disebut gitu ya, jaminan hari tua itu sendiri kan juga menimbulkan konflik antara pemerintah dengan para pekerja. Nah, ini muncul lagi BPJS, dan kalau BPJS ini saya kira ini dampaknya bukan hanya kepada para pekerja tapi pada seluruh rakyat Indonesia kan. Iya, dan BPJS ini biasanya jika salah satu anggota keluarga itu biasanya ayah atau ibu gitu ya, bapak atau ibu sudah mengikuti, biasanya akan diminta seluruh keluarga itu mengikuti BPJS juga gitu. Dan itu tidak boleh ada tunggakan juga gitu ya. Nah, sepertinya memang murah kalau bagi orang yang berpenghasilan tetap, yaitu yang level 3 adalah 35.000, level 2 100.000, level 1 150.000 begitu ya. Bahkan untuk membayar 150.000 tidak masalah kalau seandainya dia memang mampu gitu. Misalnya taruhlah rata-rata 4 orang jadi 600.000 satu keluarga. Tapi kita tahu Mas Hersu, itu yang namanya UMP itu cuma berapa di daerah, ya kan?
ada yang Jawa Tengah hanya malah 1 udah nggak cukup untuk bayar untuk bayar saja BPJS saja ya. Iya, betul. Kalau saya itu berarti sekitar 140 kalau anggota keluarganya hanya 4 orang begitu di dalam kartu keluarga. Itu tinggi, itu apa ya? Belum tentu mereka bisa bisa membayar dengan rutin begitu. Bisa jadi akan bolong-bolong dan akan menjadi polemik tersendiri begitu. Yang akhirnya ketika dia suatu saat sakit mau mengklaim ternyata sudah sekian lama tidak membayar gitu. Dan itu dianggap hutang. Karena BPJS ini kan seumur hidup. Tidak bisa kita merasa tidak perlu atau kita sudah di PHK, kita tidak bisa membayar, kemudian kita menarik gitu ya atau keluar dari BPJS kesehatan ini kan tidak bisa. Ya, oke. Wah, ini kelihatannya semua ini penuh catatan-catatan yang sangat ini ya, sangat berat buat rakyat kita. Nah, ya, dan ini visi misi Pak Jokowi ya Mas Ersu. Semua yang dilakukan oleh menteri ini adalah atas baik yang JHT, BPJS Ketenagakerjaan, sekarang BPJS Kesehatan, ini adalah visi misi Pak Jokowi. Ya. Nah, minyak goreng bagaimana nih Mbak Ayu? Minyak goreng ini saya kasihan melihat Menteri Perdagangan Pak Lutfi ini. Aduh, sabar ya Pak, gitu. Kalau melihat Pak Lutfi yang awalnya menggebu-gebu ya pada bulan Januari kemarin, dia merasa yakin. Dan saya pun melihat itu, melihat mimik wajahnya dari gesturnya ini sepertinya menteri ini sepertinya tidak begitu paham bahwa kondisi di lapangan nanti akan berat gitu. Karena dia sure gitu ya, sure bahwa ini akan pasti bisa. Kan kata-katanya selalu gitu, tanggal 1 Februari pasti bisa. Sebelumnya bukan tanggal 1 Februari, tapi bahkan masih di tanggal Januari. Jadi 1 pekan ke depan harga sudah turun. Terus kemudian direvisi mulai 1 Februari. Nah, sekarang sudah mau mendekati akhir Februari dan ternyata Pak Lutfi kemarin ke Makassar gitu ya, dan ternyata ada penimbunan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, yaitu masih ada di tangki-tangki, dan kemudian dia menyuruh supaya itu didistribusikan. Begitu juga di Sumatera Utara ada penimbunan ya, Mas Hersu, di Sibolga ya kalau nggak salah. Diproduksi ada, saya lupa tempatnya, itu produsen minyak ya, produsen gorengnya sendiri yang melakukan. Betul, atau di Deli Serdang itu sampai Pak Edi Rahmayadi mengatakan bahwa harus diproses secara hukum. Jadi memang kelapa sawit ini itu antara si pekebun atau si pemilik kebun itu belum tentu dia memproses sendiri. Jadi banyak sekali pemproses minyak kelapa ini yang merupakan usaha keluarga gitu ya, yang merupakan usaha dari bukan perusahaan besar gitu. Jadi terpisah antara si pemilik lahan, terus kemudian si pengolah, dan kemudian si pemilik kemasan. Nah, itu tadi berbeda-beda begitu, sehingga mereka kan saling lempar. Kemasannya tidak siap, ini tidak siap gitu. Tapi ternyata ini dari sekian sidak yang di Serang misalnya, dari anggota DPRD Serang mengatakan dari 6 minimarket saja yang baru mereka sidak ternyata 3 itu menimbun. Ketika ditanya karyawannya, ternyata pemiliknya yang menyuruh. Begitu juga di tempat lain begitu, yang di Sumatera Utara, terus kemudian juga yang di Lampung begitu. Ini kan antriannya luar biasa, Mas Hersu. Mas Hersu punya filmnya kayaknya deh, videonya deh, video warga. Ya, memang ada beberapa videonya. Coba kita tonton dulu ya. Ayo dek. Gila, ini antri minyak cuy, di Chandra cuy. Gila, nggak sanggup ini mah. Eden, antri minyak. Nggak sanggup, pulang gitu. Pulang dong. Gila. Saya nggak bisa membayangkan Mbak itu terjadi di Indonesia, ada situasi semacam ini. Kita ini kan sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia ya, kita ini ya. Sama Malaysia, kita di bawah Malaysia ya. Kita nomor 1 Mas Hersu. Nomor 1 ya, kita nomor 1 ya. Nah, kita nggak, di Malaysia kita dengar juga ada semacam sempat krisis, tapi kayaknya nggak berlarut seperti kita ya. Iya, jadi di Malaysia itu sebelum ada krisis, pemerintahnya sudah menggelontorkan subsidi gitu, sehingga mereka sebutnya apa ya, minyak makan kalau tidak salah begitu. Minyak makan ini dijual dengan harga hanya sekitar 8.000 per kilo.
gitu. Jadi jauh lebih murah daripada kita. Dan kemudian juga dia ada keharusan ya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, kita ini lahannya ada sekitar 14,6 juta hektar. Bayangkan itu kalau dijadikan negara Eropa sudah berapa negara itu si lahan kebun sawit yang ada di Indonesia itu. Nah, dari lahan yang sekian juta hektar itu ternyata ibu-ibu harus saling seruduk, saling dorong, bahkan ada yang sampai jatuh begitu ya. Terus kemudian kalaupun antri itu sudah tidak manusiawi lah kita melihatnya. Aneh gitu ya, di negara yang memproduksi sawitnya itu sekian juta meter kubik begitu, dan kemudian produksi CPO-nya, dan kita juga bisa menjadi salah satu eksportir terbesar, terus kita juga mensubsidi untuk kebutuhan biodiesel begitu kan, dipakai untuk, tapi ternyata untuk kebutuhan perut kita, untuk makan kita itu tidak diprioritaskan gitu. Saya melihat kalau dari Pak Lutfi ini, dia tidak bisa menghadapi oligarki, tidak bisa menghadapi kartel perdagangan, tidak bisa menjinakkan distributor, tidak bisa mengatur bagaimana sistem pengawasannya atau SOP-nya. Jadi Pak Lutfi bilang di Jawa Timur saja sudah digelontorkan sekian 14 juta liter kalau nggak 14 Iya, 14 juta liter. Terus dalam 4 hari secara nasional itu sekian juta liter begitu. Jadi, dan dia heran, kemana ini barangnya? Dia pun, lah kalau menterinya heran, apalagi kami ya Pak ya, apalagi ibu-ibu begitu yang tidak mengakses berita, tidak hanya tahunya, bahkan kalau di berita itu sampai tukang jual gorengan. Tukang jual gorengan itu dia kalau tidak jualan tidak ada penghasilan. Tapi akhirnya dia tidak bisa jualan, bukan karena apa? Padahal kalau ada barangnya dia akan beli gitu. Tapi masalahnya barangnya ini tidak ada. Ya, oke. Jadi kalau Pak Lutfi bingung, rakyat bingung, kita juga bingung. Ya mestinya Presiden Jokowi jangan ikut bingung ya ini ya dalam situasi semacam ini. Karena kalau semua bingung, jadi kita rakyat mau tanya pada siapa gitu ya. Oke Mbak Agi, dari sebelum kita lebih bingung lagi, saya kira kita mengakhiri perbincangan kita. Tetapi satu hal yang jelas menunjukkan betapa kekacauan minyak goreng ini menunjukkan betapa pemerintah kita tidak berdaya, gitu ya. Dan ini yang menurut saya sangat berbahaya ketika pemerintah berhadapan dengan kartel minyak goreng saja. Atau oke lah kalau kita mau positive thinking, bukan kartel deh. Kita menghadapi kekacauan regulasi minyak goreng saja kita bingung gitu, apalagi untuk hal-hal lain yang jauh lebih besar. Ini PR yang saya kira mesti harus segera diperbaiki karena ini kan setidaknya minyak goreng ini bisa menimbulkan kekacauan domestik terutama di kalangan emak ini, dan kan kita selalu sebut bahwa emak itu adalah tiang negara. Bahwa kalau tiang negaranya sudah mulai goyah, negara ini juga berbahaya. Gitu ya Mbak ya? Iya betul Mas Ersu. Baiklah pemirsa Off the Record, sepertinya sampai segini dulu ya perjumpaan kita Mas Ersu dalam mengupas berbagai berita. Semoga bisa menjadi pemikiran kita bersama, dan semoga juga didengarkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan terutama pemerintah. Mak jangan diajak mikir Mbak. Buat jangan. Nah, jangan diajak mikir. Buat mereka tahunya minyak goreng ada gitu ya. Oke. Ya. Mereka sudah bahagia sebetulnya kalau minyak goreng itu ada. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Agi. Kita sampai ketemu lagi ya viewer. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hersbuno Arif. Dan saya Agi Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Salam 0%.